Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Hamid dan saya berasal dari Robot Line Follower tim 4 semester 2 pagi A. Dan saya di sini akan membahas mengenai progres dari tim kami yang di mana progres ini adalah progres yang saya buat dari awal semester 2 ini hingga sekarang. Tanpa memperpanjang durasi lagi, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum saya mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan member-member dari kelompok kami secara singkat. Yang pertama adalah Dorothea Dai yang bertanggung jawab atas electrical robot dan juga sebagai programmer dari robot. Yang dimana adalah programmer untuk robot agar bergerak secara otomatis. Kemudian Abdul Hamid, yaitu saya sendiri, bertanggung jawab sebagai ketua, desainer robot, pembuatan desain dan program GUI, serta program robot untuk bergerak secara manual. Kemudian ada juga Jonathan Adis Pertama yang bertanggung jawab untuk segala aspek mekanikal dari robot, baik pembuatan bodi robot, 3D printing, laser cutting, serta pembuatan prototipe. Selanjutnya, dan dalam progres yang saya buat ini hanya ada 3 poin utama saja yang akan saya bahas hari ini, yaitu desain robot, Weebot simulation, dan juga GUI, karena hanya ini saja yang saya kerjakan dalam kelompok ini. Selanjutnya, desain robot status selesai. Karena desain robot ini memang harus selesai sebelum ujian tengah semester kemarin. Oleh karena itu, dalam desain robot ini sudah saya anggap sebagai selesai. Kita akan membahas perubahan pada desain. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, perubahan yang di mana karena adanya peningkatan jumlah komponen yang di mana mencoba agar desain tetap lebih ringkas. Oleh karena itu, dibuatlah stack layer design yang di mana beberapa komponen memiliki layer tersendiri. Kedua, perubahan pada lengan dan gripper. Mengapa kita ada perubahan yang stack layer ini dibandingkan yang semester satu? Karena pada desain semester satu itu terkesan terlalu memakan banyak ruang, di mana terlalu banyak ruang kosong yang tidak digunakan sama sekali, sehingga sangat kurang efisien menurut saya. Dan berbeda dengan desain semester 2, walaupun terkesan lebih kompleks, sebenarnya desain ini dibuat untuk memberikan ruang tersendiri antar komponennya. Contohnya adalah, walaupun desain yang terlihat rumit, tapi tujuan kami adalah agar membuat lantai dari gripper ini memiliki lantai yang berbeda, sehingga ketika kami melakukan troubleshoot pada robot untuk membongkar Arduino Nano, kami tidak perlu membongkar gripper ini dari layernya ini. Jadi, grippernya serta layernya ini bakal tetap berada di robot ketika kami membongkar layer-layer lainnya, seperti layer L298N dan juga layer baterai. Selanjutnya, perubahan pada desain. Pada desain gripper, terdapat dua fokus utama dalam perubahan capit, yaitu pada gripper dan lengan. Ya, sebagai berikut. Pada lengan, servo lengan yang menyatu ke bodi robot dan yang menyatu pada bodi robot, yaitu yang berada di bodinya ini, sengaja dibuat memiliki lantai yang terpisah seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Karena itu memudahkan kami ketika melakukan troubleshoot dan kami tidak harus membongkar semuanya ketika kami sedang melakukan troubleshoot dan juga bakal masih berada di posisinya. Dan pada gripper, area bagian bawah diperpanjang, mengikuti panjangnya area bagian atas, meningkatkan area satuan dari gripper dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan buah yang sedikit jauh dari titik tengah. Karena di desain kami yang sebelumnya, yaitu desain ini, ketika bolanya itu sedikit mundur atau sedikit jauh terbelakang atau sedikit ke samping, terkadang tidak dapat mengambil. Sudah jelas kalau misalnya sedikit ke belakang ini, maka tidak bisa diambil sama grippernya sama sekali. Sehingga kami membuatnya bagian gripper itu sedikit lebih panjang bagian bawahnya ini. Dengan harapan, walaupun dia sedikit mundur ke belakang dari titik pengambilan ini, dia akan terdorong dan akan maju ke depan, sehingga bakal tetap terambil. Makanya kami meningkatkan area sapuan dari gripper. Selanjutnya, dan ini adalah, mohon maaf sedikit nge-lag di sini. Dan ini adalah contoh simulasi. Simulasi dari Weebot, bagaimana pengambilan buah, dan terlihat perbedaan antara pengambilan buah dari semester 1 dan juga semester 2.
Jikalau di desain semester satu dia akan langsung jatuh, seperti di bawah ini. Dia akan langsung jatuh. Sedangkan di desain semester 2 dia bakal menggelinding. Contohnya seperti ini, nah ambil, dia akan menggelinding ke bawah. Dia bakal jatuh ke bawah ini baru menggelinding. Dan itu ada perbedaan antara desain semester satu dan desain semester 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Weebots. Dan, kita akan membahas mengenai Weebot dengan status sudah selesai. Karena Weebot ini sudah saya selesaikan sebelum pembuatan prototype. Akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Pembuatan simulasi pada Weebots terjadi dikarenakan khawatirnya apakah desain robot yang digunakan sesuai atau realistis atau tidak. Dan oleh karena itu, ketika desain sudah jadi, dilakukanlah percobaan simulasi di Weebot sebelum membuat prototype. Bukan hanya itu, simulasi ini juga merupakan wadah untuk pengetesan awal dan pemahaman kasar mengenai bagaimana cara kerja robot, di mana robot ini juga dapat bergerak secara otomatis dengan menggunakan sensor yang dapat membaca garis atau mengambil objek. Ya, betul sekali. Secara kasar, berarti ini yang saya buat di sini, simulasi pada Weebot sini juga termasuk lapangan, buah, dan juga pohonnya. Sehingga sehingga kami bisa tahu secara kasar bagaimana robotnya akan bekerja, baik itu mengikuti garis, pengambilan pohon, peletakan pohon, pengambilan buah, serta pengambilan buah. Baiklah, ini adalah Weebot Simulation, yang dimana ini adalah gerakan-gerakan robot yang disimulasikan. Yang ini menggunakan desain dari semester satu. Ada mengikuti garis, mengambil pohon, menanam pohon, mengambil buah, dan juga meletakkan buah ke basket. Selanjutnya adalah menggunakan desain dari semester 2. Baiklah, kita tunggu sejenak, dia masih agak melek terpatah. Oke, ini adalah mengikuti garis, dapat mengambil pohon juga, dapat menanam pohon, dan dapat mengambil serta memasukkan buah. Ini sedikit terpatah. Oke, baiklah. Kemudian yang terakhir adalah GUI. Status masih dalam proses pengembangan. GUI yang digunakan, GUI yang kami gunakan memiliki target akhir, yang dimana GUI kami harus bisa digunakan baik di Windows dan juga di Android secara wireless. Ada beberapa fitur yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrol robot, yaitu yang di bawah sini, ini adalah semuanya adalah bagian dari kontrol robot. Kemudian kanvas untuk simulasi pergerakan robot yang di sini, serta monitoring data dari robot, dan ini berada di sini, data threshold untuk sensor, dan informator dan servo untuk pergerakan dari kecepatan, untuk mengetahui kecepatan PWM, untuk mengetahui gerakan atau berapa derajat mendatar lengan, capit, serta mode yang digunakan. Kemudian ada fitur debug terminal untuk mengetahui data yang dikirim, diterima, dan problem dalam komunikasi, serta ada fitur setting untuk memasukkan port dan mengubah komen yang dikirimkan. Yang layout paling bawah ini ada kontrol robot. Pada layout bawah terdapat 3 layout berbeda yang memiliki fungsi masing-masing, di mana layout kiri memiliki fungsi untuk mengontrol robot maju, mundur, kiri, kanan, dan berhenti. Ketika kita menekan tombol-tombol ini, maka kanvas robot juga akan ikutan bergerak sesuai dengan tombol yang kita tekan. Contohnya, jika kita tekan maju, dia akan bergerak maju. Jika kita menekan kiri, dia akan berputar ke kiri. Maaf, kiri, dia akan berputar ke kiri. Jika kita putar kanan, dia akan berputar ke kanan. Dan jika kita tekan mundur, dia akan mundur, dan begitu seterusnya. Hanya untuk tombol pergerakan saja. Kalau ini tidak ada aksi khusus, tidak akan mempengaruhi robot ini. Kemudian, terdapat beberapa tombol yang bisa melakukan aksi khusus, contohnya manual, otomatis, buah plus, buah min, pohon plus, buah pohon min, dan juga ada tombol untuk mengubah kecepatan, yaitu speed plus dan speed min. Maksudnya apa buah plus, buah min? Ini adalah singkatan yang saya buat untuk mewakili dari pengambilan buah, peletakan buah, pengambilan pohon, dan peletakan pohon. Begitu. Kemudian ada layout kanan yang terdapat slider dengan tombol set untuk mengubah arah gerakan servo dengan format derajat. Selanjutnya, ada monitoring data dari robot. Ada dua layout utama untuk monitoring data ini, di mana memiliki fungsi yang berbeda, yaitu layout data threshold yang akan menampilkan high atau low sensor garis dengan mewakilkan warna, yaitu warna hitam untuk low dan putih untuk high. Kemudian, layout info motor dan servo
yang akan menampilkan kecepatan, lengan, capit, dan mode, manual atau otomatis. Dan pada layout di paling atas terdapat 4 layout utama yang dimana secara berturut-turut dari kiri ke kanan sebagai berikut. Pertama adalah layout status yang akan menampilkan secara singkat status dari data yang dikirim atau diterima. Contohnya ketika kita menekan tombol maju maka akan ada status tombol maju ditekan dan mengirimkan data sekian sekian sekian. Kemudian ada tombol power. Jika ditekan akan connect ke robot atau disconnect dari komunikasi. Ya, secara tidak langsung mewakilkan power on atau power off seperti itu kurang lebihnya, atau connect atau disconnect. Kemudian ada tombol debug yang akan masuk ke tampilan debug terminal. Dan terakhir adalah tombol setting yang dapat mengubah port dan baud rate dari GUI. Kita akan membahas tentang tombol debug dan setting selanjutnya. Baiklah, ini adalah contoh dari debug terminal. Tampilannya adalah seperti ini. Di sebelah adalah contoh dari serial log yang dimana menampilkan gagalnya komunikasi dengan serial port /dev/TTY USB 0 pada Linux karena tidak ada yang terhubung ke port tersebut. Ini adalah contoh problem data apa ya? Debug terminal tentang problem yang ditampilkan pada serial log dan di bawah ini yang ini pada Linux dan yang di bawah ini adalah problem yang ditampilkan di serial log pada Android. Dan terdapat pula contoh error di Android karena error permission. Ini terjadi karena rumitnya izin di Android 12, ingat saya. Setelah selanjutnya adalah pengaturan dari GUI. Ini adalah tampilan dari pengaturan. Jikalau tombol pengaturan ini ditekan. Dan yang ini, debug terminal ini, jikalau tombol debug terminal ditekan, dia akan menampilkan pop-up seperti ini. Dan jikalau kita tekan yang setting, maka menampilkan pop-up setting seperti ini. Di sebelah adalah pengaturan dari GUI, di mana dapat mengganti port yang digunakan. Jika menggunakan Windows atau Linux, dan jika komunikasi serial berhasil, maka tinggal menambahkan komponen Bluetooth dan mencari port Bluetooth saja. Maka komunikasi wireless dapat berhasil tanpa mengubah kode GUI atau backend. Di Android menggunakan PE Genius, berbeda dengan Windows yang menggunakan PE serial. Yang diubah adalah GUI-nya saja dengan backend yang sama dan dengan yang digunakan di Windows. Sehingga apa? Satu backend ini dapat digunakan di serial, di Bluetooth, Windows, serta di Bluetooth Android. Yang diubah adalah kode GUI-nya saja, sedikit disesuaikan. Contohnya di Windows menggunakan PE serial, sedangkan di Android menggunakan PE Genius. Baiklah, yang pertama, sebentar kita akan tunggu dia kembali. Oke, yang pertama adalah membaca sensor. Ini adalah contohnya. Secara default, dia akan berada dalam kondisi low, karena di kode GUI backend kita juga kode backend juga seperti itu di backend robot maksud saya. Kondisi awalnya low dan dia akan mengirimkan nilai jika nilai berubah. Seperti ini. Jikalau dia high maka akan jadi putih. Jadi kita akan membahas tentang pairing antara GUI dengan robot. Sebentar kita akan tunggu dia kembali ke nol dulu. Jenak. Baiklah kita perhatikan ini kedip-kedipan ini. Jikalau dia berkedip dengan cepat ini, berarti dia masih dalam kondisi disconnect. Berarti belum ada komunikasi yang terjalin antara GUI dengan robot. Jikalau komunikasi sudah terjalin, maka dia akan berdetik dengan lambat seperti ini. Hanya dengan interval waktu sekitar 1 atau 2 detik seingat saya. Dan yang terakhir adalah pengetesan robot secara wireless. Ini adalah pengetesan robot secara wireless, di mana bisa berputar ke kiri, ke kanan, maju mundur, dan juga naik turun capitnya, serta buka tutup capit gripper. Mundur. Baiklah, jikalau ditanya apa yang akan dikerjakan ke depannya, karena desain robot ini sebenarnya, desain dari GUI ini sebenarnya sudah selesai, tapi ke depannya akan ada penambahan di sini, di tombol aksi khusus ini. Karena tombol aksi khusus ini lebih seperti ke tombol kosong untuk sekarang, karena aksi khusus tersebut belum saya masukkan sama sekali ke robot. Karena saya merasa bingung juga apakah diperbolehkan menggunakan seperti strategi atau penggunaan tombol manual atau otomatis seperti itu. Dan mungkin saya akan komunikasikan dengan manto saya dulu ke depannya. Baru saya akan menentukan langkah-langkah ini, apakah ada yang harus dihapus, apakah ada yang harus ditambahkan, dan sebagainya. Itu saja saya rasa untuk pembahasan tentang progres yang saya kerjakan. Terima kasih.
Saya rasa dari saya Abdul Hamid, kelompok LFR tim 4 A pagi semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.